Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Ekawati. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai teks laporan hasil observasi. Jadi, kompetensi dasar yang akan kita pakai yaitu mengkonstruksikan teks laporan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan, baik lisan maupun tulis. Nah, indikator yang akan kita capai adalah menyusun ulang teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan kebahasaan. Sebelum menulis teks laporan hasil observasi, kita perlu melakukan kegiatan observasi lapangan atau membaca referensi terlebih dahulu. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, mulailah menyusun kerangka laporan dengan memperhatikan bagian atau struktur teksnya, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan kesan atau kesimpulan. Berikut langkah-langkah yang perlu diperhatikan saat menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menentukan topik masalah yang akan diamati atau diteliti. Yang kedua, merencanakan cara menyelesaikan masalah. Yang ketiga, melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Yang keempat, meneliti ulang hasil pengamatan. Yang kelima, membuat kerangka hasil pengamatan. Yang keenam, menyusun laporan hasil observasi atau mengembangkan kerangka laporan. Dan yang terakhir, membenahi atau menyunting teks laporan hasil observasi. Kemudian ada pengertian dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau mengklasifikasikan informasi laporan tersebut, menginformasikan sesuatu yang hidup seperti tumbuhan dan hewan, atau suatu kejadian benda mati seperti kendaraan atau laut. Teks laporan hasil observasi juga memuat informasi mengenai suatu hal secara apa adanya dengan dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis. Nah, itulah langkah-langkah dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri yang pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Ciri kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Ciri ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Ciri keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang akan dilakukan. Ciri kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Ciri keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Ciri ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Ciri ke-8, tidak adanya bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Ciri ke-9, menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis dengan ciri atau kedepannya secara umum. Ciri ke-10, disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya berbobot, maupun penyusunannya logis. Ciri ke-11, teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Struktur dari teks laporan hasil observasi diantaranya adalah yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi dan definisi. Pernyataan umum ini berisi informasi umum seperti nama, kelas, waktu observasi,
tempat observasi, dan tambahan lain tentang hal yang dilaporkan. Yang kedua ada deskripsi bagian, yaitu berisi perincian dan inti dari hasil observasi yang dilakukan. Dapat berupa klasifikasi yang bersifat teknis dan deskripsi yang lebih spesifik dan objek, misalnya kualitas, bagian, fungsi, kebiasaan, dan kegunaan. Yang terakhir ada simpulan, berisi ringkasan umum dari hal yang kita laporkan. Nah, itulah sedikit penjelasan materi mengenai teks laporan hasil observasi. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.